Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safina Livanur Fakira dengan NIM 251111110014 dari Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi laki-laki, yaitu sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menghasilkan sperma, memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma ke saluran reproduksi perempuan agar pembuahan dapat terjadi. Sistem ini terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu testis, saluran reproduksi, kelenjar aksesori, serta organ kopulasi. Seluruh komponen tersebut berperan secara terkoordinasi dalam reproduksi. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai sistem ini. Jadi, sistem reproduksi laki-laki tidak hanya bertugas untuk menghasilkan sperma, tetapi juga untuk memproduksi hormon-hormon penting, terutama testosteron, yang mengatur ciri-ciri kelamin sekunder seperti pertumbuhan rambut tubuh, perubahan suara, dan perkembangan massa otot. Selain itu, sistem ini juga bertugas mempertahankan sperma dalam kondisi ideal hingga saat proses ejakulasi. Organ-organ yang termasuk di dalamnya antara lain ada penis, testis, preputium, skrotum, uretra, vas deferens, kelenjar prostat, dan vesika urinaria. Yang pertama, saya mulai dari organ penis. Penis merupakan organ reproduksi eksternal yang berfungsi untuk kopulasi, yaitu proses memasukkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Selain itu, penis juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma melalui uretra. Penis sendiri tersusun dari jaringan erektil yang mampu mengalami pembesaran dan pengerasan saat terisi darah. Mekanisme ereksi ini sangat penting agar sperma bisa disalurkan dengan efektif ke vagina saat pembuahan. Jadi, penis bukan hanya organ untuk hubungan seksual, tetapi juga memiliki fungsi fisiologis dalam sistem urinaria. Selanjutnya itu adalah testis, organ yang menjadi pusat produksi sperma atau spermatogenesis. Testis ini terletak di dalam skrotum dan tersusun atas struktur yang disebut tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukan sperma berlangsung. Selain menghasilkan sperma, testis juga memproduksi hormon testosteron yang berperan besar dalam perkembangan dan mempertahankan sifat-sifat kelamin laki-laki. Testis membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh normal agar spermatogenesis dapat berjalan optimal, sehingga posisinya berada di luar rongga tubuh, yaitu di dalam skrotum. Organ berikutnya adalah preputium. Jadi, preputium itu lipatan kulit yang menutupi glans atau kepala penis. Fungsi utamanya adalah melindungi glans dari gesekan dan iritasi, menjaga kelembapan, serta mempertahankan sensitivitas kulit pada bagian tersebut. Preputium dapat ditarik mundur dan pada beberapa individu dilakukan prosedur sirkumsisi atau hitan untuk mengangkat preputium. Sirkumsisi biasanya dilakukan karena alasan kesehatan ataupun budaya, dan prosedur ini tidak mengganggu fungsi reproduksi. Kemudian ada skrotum, yaitu kantong kulit yang membungkus testis. Selain berfungsi melindungi testis,
Skrotum memiliki peran penting dalam menjaga suhu yang optimal bagi produksi sperma. Suhu ideal bagi spermatogenesis adalah sekitar 2-3 derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Skrotum memiliki kemampuan untuk mengendur dan mengencang tergantung kondisi lingkungan. Ketika udara dingin, skrotum mengencang untuk mendekatkan testis ke tubuh. Sedangkan saat suhu panas, skrotum mengendur agar testis turun lebih jauh untuk menjaga suhu tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa skrotum berperan besar dalam kualitas sperma yang dihasilkan. Selanjutnya adalah uretra, yaitu saluran terakhir pada sistem urinaria yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra memiliki peran ganda. Selain sebagai saluran urin, uretra juga menjadi jalur keluarnya semen saat ejakulasi. Perbedaan ini menjadi pembeda utama antara sistem reproduksi pria dan wanita. Pada wanita, uretra hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin, sedangkan pada pria terdapat fungsi reproduksi tambahan. Uretra pada pria memanjang melalui penis sehingga menjadi bagian penting dalam proses ejakulasi. Berikutnya itu ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju ductus ejaculatorius dan kemudian ke uretra. Jalur ini berperan penting dalam proses ejakulasi. Vas deferens memiliki otot-otot yang mampu berkontraksi kuat untuk mendorong sperma bergerak keluar tubuh. Mekanisme pengangkutan ini sangat penting karena sperma yang dibentuk di testis harus dapat mencapai uretra untuk dikeluarkan saat hubungan seksual. Lalu kita masuk pada kelenjar prostat, salah satu kelenjar aksesori yang menghasilkan cairan semen. Kelenjar prostat terletak tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Cairan yang dihasilkan prostat bersifat basal dan berfungsi untuk melindungi sperma agar tetap hidup di lingkungan vagina yang umumnya asam. Selain itu, cairan ini membantu untuk meningkatkan mobilitas atau pergerakan sperma sehingga sperma dapat mencapai sel telur dengan lebih mudah. Jadi, keberadaan prostat sangat penting untuk keberhasilan pembuahan. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Walaupun secara utama termasuk dalam sistem urinaria, vesika urinaria berada dekat dengan prostat dan uretra, sehingga mempengaruhi sistem reproduksi pria. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Organ ini memiliki otot elastis yang dapat mengembang saat terisi urin dan berkontraksi saat proses miksi atau pengosongan urin. Dalam konteks reproduksi, letak kandung kemih penting untuk dipahami karena prostat mengelilingi bagian awal uretra yang berasal dari vesika urinaria. Jadi, secara keseluruhan, sistem reproduksi pria merupakan rangkaian struktur yang bekerja sangat terkoordinasi. Testis menghasilkan sperma, saluran reproduksi mengangkut sperma, kelenjar aksesori menyediakan nutrisi dan perlindungan bagi sperma, dan penis menjadi alat untuk penghantar sperma pada proses kopulasi. Jika salah satu bagian mengalami gangguan, hal ini dapat memengaruhi kesuburan atau fungsi reproduksi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.